Halo, kami dari kelompok mini riset akuntansi keuangan 2 akan membawakan materi mengenai aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset sumber daya alam. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Cika Aprilia. Yang kedua ada teman saya, Maisi. Hai guys. Yang ketiga ada teman saya, Ayu. Hai. Yang keempat ada teman saya, Megawati. Halo. Yang kelima ada teman saya, Sulastri. Halo. Dan yang terakhir ada teman saya, si Devi. Halo. Masing-masing materi ini akan dibawakan oleh teman saya sesuai dengan pembagiannya. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai aktiva tetap berwujud akan dibacakan oleh teman saya, Mega kepada Mega. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita membahas aktiva tetap berwujud. Ada beberapa pengertian aktiva, dan salah satunya pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi di Indonesia. Nah, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. Yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangkaian kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pengertian menurut Warren Riepenfels, aktiva tetap merupakan aktiva jangka panjang atau yang relatif permanen. Mereka merupakan aktiva berwujud atau disebut dengan tangible asset karena terlihat secara fisik. Aktiva tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Ketiga, pengertian menurut Dr. Randus Haji Kusenandi dan Dr. Randa Siti Maria dan Dr. Anda Rini. Aktiva tetap adalah semua benda yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai guna ekonomis serta mempunyai umur atau masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun dan diakui serta diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Kesimpulan dari kelompok kami pengertiannya, aktiva tetap adalah semua aktiva berbentuk fisik yang dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap dipakai atau dengan dibangun lebih dahulu serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Ada karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, menurut Hanir Simora dalam buku Akuntansi Batas Pengambilan Keputusan Bisnis, mengumumkan bahwa aktiva tetap dapat dibedakan dari aktiva-aktiva lainnya berdasarkan karakteristik berikutnya. Ada 2. Yang pertama, aktiva diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan-kegiatan usaha. Nah, nilai aktiva tetap berdasarkan dari jasa yang diberikannya, bukan dari potensi untuk dijual membeli. Perusahaan membeli aktiva tetap untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kembali aktiva tetap hanya setelah aktiva tetap terbuat dipakai secara internal untuk mengukur pendapatan selama beberapa periode akuntansi. Yang kedua, ada aktiva tetap menyediakan manfaat selama beberapa periode akuntansi. Nah, menurut prinsip pengaitan, biaya peroleh dari suatu sumber daya yang memberikan suatu potensi jasa haruslah dikaitkan dengan beban untuk menghasilkan jasa tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang berwujud dengan aktiva adalah potensi aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung. Kapitalis aktiva tetap. Nah, untuk menghindari pengeluaran untuk aktiva-aktiva perusahaan yang nilainya relatif kecil dan nilainya kurang efisien karena pantau usaha aktiva tersebut memakai waktu dan biaya yang melebihi aktivitas itu sendiri. Maka perusahaan perlu mempunyai kebijakan kapitalisasi yaitu kebijakan untuk menetapkan jumlah batas minimal di mana suatu pengeluaran untuk aktiva dapat dikapitalisasi.
Kapitalisasi aktiva tetap. Alasan kepraktisan dilakukan penyimpangan dari masa manfaat ada 3. Yang pertama, jumlah pengeluaran tersebut relatif kecil. Yang kedua, manfaat di masa yang akan datang tidak begitu berat. Yang ketiga, sulit untuk mengukur manfaat di masa yang akan datang. Kapitalis aktiva tetap. Keperluan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan diperoleh dan penggunaan aktiva tetap oleh Zaki Barituan dalam bukunya, yaitu Intermediate Accounting. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada mengeluarkan modal atau disebut capital expenditure adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih satu periode akuntansi. Yang kedua ada pengeluaran pendapatan atau disebut dengan revenue expenditure adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sulastri. Kepada Sulastri kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pencatatan perolehan aktiva tetap. Di mana aktiva tetap dapat diperoleh perusahaan dengan berbagai macam cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan, misalnya dengan membeli, membangun sendiri, sewa guna usaha, dan sebagainya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan, pengakuan awal aktiva yaitu suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehannya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan adalah biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN masukan. Tak boleh atau non-refundable, dan setiap yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Setiap potongan dagang dan rabat kurang dengan harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama biaya persiapan tempat, yang kedua biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat, yang ketiga biaya pemasangan, dan yang keempat biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Ini cara perolehan aktiva tetap menurut Zaki Barituan dalam bukunya yang berjudul Accounting, yaitu yang pertama pembelian tunai, yaitu aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk biaya faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap ditata seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan, dan biaya percobaan. Pembelian angsuran, di mana apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh menggunakan bunga. Bunga selama masa angsuran, baik jelas-jelas dinyatakan maupun tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga, di mana aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. 4. Ditukar dengan aktiva tetap lain. Ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara pertukaran, yaitu aktiva lama yang digunakan untuk membayar perolehan aktiva baru baik sebelum ataupun sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan tidak ada.
atau dikapitalisasi sebesar harga pasar aktiva yang baru yang diterima. Diperoleh dari hadiah. Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah ataupun donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, mungkin dikeluarkan biaya-biaya. Tetap biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Apabila aktiva dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, juga dibebankan depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Aktiva tetap yang dibuat sendiri, di mana perusahaan mungkin membuat atau membangun sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, peralatan, perabotan. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih kurang. Dalam pembuatan aktiva, semua biaya yang dapat dibebankan secara langsung seperti bahan, upah langsung, dan faktori overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva yang dibuat. Tetapi biaya faktori overhead tidak langsung menimbulkan pertanyaan, berapa besar yang harus dialokasikan kepada aktiva yang dikerjakan itu. Ada dua cara yang digunakan untuk membebankan biaya faktori overhead, yaitu yang pertama, kenaikan biaya faktori overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat. Yang kedua, biaya faktori overhead dialokasikan dengan tarif kepada pembuatan aktiva dan produksi. Materi selanjutnya yaitu penyusutan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari aktiva tetap panjang masa manfaat. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Dan menurut Dr. Andus H. Kusnadi, Dr. Randa Siti Maria, dan Dr. Randa Ririn dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan adalah depresiasi atau penyusutan adalah berkurangnya suatu nilai yang disebabkan karena pemakaian, keusangan, kemerosotan fisik, ketidakcepatan, berlalunya suatu waktu, atau perubahan biaya menjadi beban dari suatu aktiva tetap. Dan menurut Kieso dan Wegen dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Intermediate adalah penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok atau cost aktiva berwujud pada beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dan penggunaan aktiva tersebut. Adapun tujuan pokok penyusutan adalah mencapainya prinsip pengaitan atau matching prinsip, yakni mengaitkan pendapatan pada suatu periode akuntansi dengan beban dari barang-barang dan jasa yang dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan tersebut. Akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan merupakan rekening kontrak aktiva atau kontrak aset account. Sifat penyusutan, Henry Shimamura dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis mengemukakan sifat penyusutan, yaitu yang pertama, penyusutan merupakan proses alokasi, di mana proses penyusutan melibatkan pengaitan biaya perolehan aktiva sebagai beban terhadap pendapatan. Penyusutan bukanlah suatu upaya untuk memberikan estimasi nilai pada suatu saat tertentu. Yang kedua, penyusutan bukan konsep penilaian, di mana penyusutan merupakan proses alokasi biaya, bukan merupakan proses penilaian. Akuntan tidak berupaya mengukur perubahan nilai pasar aktiva selama masa kepemilikan, karena aktiva tetap dimiliki tidak untuk dijual. Yang ketiga, penyusutan bukan merupakan sumber langsung kas. Miskompetensi lain menyangkut anggapan bahwa penyusutan adalah sumber kas. Penyusutan bukan merupakan beban tunai, dan dalam pengertian bahwa penyusutan tidak memerlukan pembayaran kas pada waktu beban tersebut dicatat. Pengeluaran kas hanya terjadi apabila telah dilakukan pembayaran untuk aktiva terkait.
sebab penyusutan, yaitu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan atau depresiasi. Jaki Baritwan dalam bukunya Intermediate Accounting mengelompokkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor fisik, di mana faktor-faktor fisik yang mengurangi fungsi aktiva tetap yaitu habis karena dipakai, habis karena umur dan kerusakan. Dan kedua, faktor-faktor fungsional, di mana faktor-faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain yaitu ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti, dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak ekonomis lagi untuk dipakai. Menurut Jaki Baritwan dalam bukunya Intermediate Accounting, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama harga perolehan atau cost, yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva tetap dan menetapkannya agar dapat digunakan. Yang kedua ada nilai sisa atau residu, di mana jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukar atau cara-cara lain ketika tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, kurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya. Yang ketiga ada tafsiran umur kegunaan, di mana tafsiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Tafsiran umum kegunaan ini bisa dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva harus dipertimbangkan sebab kehausan fisik dan fungsionalnya. Materi selanjutnya yaitu metode penyusutan. Metode penyusutan adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aktiva tetap pada suatu beban, yakni beban penyusutan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriterianya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan waktu. Di mana berdasarkan waktu ada metode garis lurus. Yang kedua, metode pembebanan yang menurun. Di mana dalam metode pembebanan menurun ini ada metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Di mana ada metode jam jasa dan metode jumlah unit produksi. Yang ketiga, berdasarkan kriteria lainnya. Yang pertama, metode berdasarkan jenis dan kelompok. Yang kedua, metode anuitas, dan ketiga, sisa persediaan. Sedangkan metode perhitungan penyusutan menurut Jaki Baritwan dalam bukunya Intermediate Accounting yaitu ada metode garis lurus, ada metode jam jasa, metode hasil produksi, dan metode beban berkurang. Di mana metode beban berkurang ini ada jumlah angka tahun, saldo menurun, declining balance method, dan tarif menurun. Di sini saya akan membahas tentang metode saldo menurun atau declining balance method. Dalam metode ini, beban penyusutan periode dihitung dengan cara mengalihkan tarif penyusutan yang tetap dengan nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku aktiva ini selalu menurun, maka beban depresiasi setiap tahunnya juga selalu menurun. Dan pada akhir umur atau masa manfaat aktiva tetap, besarnya nilai buku akan sama dengan nilai sisanya. Cara mengalihkan tarif persentase yang ditetapkan dengan nilai buku aktiva dan rumusnya sebagai berikut. Rumus mencari tarif yaitu tarif sama dengan umur ekonomis dikurang nilai sisa per harga perolehan. Dengan depresiasi tiap periodenya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban depresiasi sama dengan tarif dikali nilai buku yang terus Beban depresiasi adalah yaitu tarif dikali dengan nilai buku yang terus menurun,
ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan yang diperoleh dari metode di atas, yaitu beban penyusutan aktiva tetap atau depreciation express di debit dan akumulasi aktiva tetap atau accumulation depreciation di kredit. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai aset tetap tidak berwujud akan dibawakan oleh teman saya Maisi. Kepada Maisi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan aktiva tetap tak berwujud. Pengertian dari aktiva tetap tak berwujud didefinisikan sebagai aktiva modal yang tidak mempunyai wujud fisik dan nilainya tergantung pada hak dan keuntungan dari kepemilikan, di mana banyak intangibles ini berupa semacam hak monopoli kepada pemiliknya seperti paten, copyright, franchise, dan lain-lain. Kemudian karakteristik aktiva tak berwujud. Karakteristik aktiva tak berwujud mempunyai tiga karakteristik. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, ada bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Selanjutnya ada klasifikasi aktiva tak berwujud. Klasifikasi aktiva tak berwujud ada 4. Yang pertama, cara akuisisi atau manner of acquisition. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti membeli wiralaba atau paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aktiva tak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri, melalui operasi, contohnya adalah paten dan merek dagang. Yang kedua ada dapat diidentifikasi atau identifiability. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya, contohnya hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya. Contohnya adalah goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen, atas kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Yang ketiga dapat dipertukarkan atau exchangeability. Beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi dapat dijual maupun dibeli. Atau dengan kata lain dapat dipertukarkan, contohnya termasuk paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga, contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi ini secara terpisah atau terlepas dari perusahaannya. Goodwill adalah contoh aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipertukarkan. Goodwill hanya akan mempunyai nilai jika dikombinasikan atau dihubungkan dengan aktiva lainnya dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengakuisisi aktiva lainnya secara simultan. Yang keempat ada periode manfaat yang diharapkan atau period of expected benefit. Beberapa aktiva tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sebagai contoh, paten memiliki umur hukum selama 17 tahun dan periode manfaat leasehold yang dicantumkan dalam kontrak lease. Kemudian saya kembalikan kepada moderator.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip akuntansi dasar untuk aktiva tak berwujud. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aktiva tak berwujud lainnya, seperti pabrik, properti, dan peralatan, yaitu yang pertama, pada akuisisi menerapkan prinsip biaya. Yang kedua, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Yang ketiga, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Mencatat biaya pembelian aktiva tak berwujud. Sesuai dengan prinsip biaya, aktiva tak berwujud harus dicatat pada diakuisisi dengan biaya ekuivalen ke saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan? Di sini ada tabel mengenai perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis aktiva tak berwujud. Di sini ada 3 cara akuisisi. Yang pertama menurut jenisnya. Yang pertama, aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau hak paten, merek dagang, dan biaya organisasi. Yang kedua, menurut jenisnya, aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah atau goodwill. Tabel yang kedua mengenai pembelian. Yang pertama itu dikapitalisasikan pada biaya akuisisi. Yang kedua, diamortisasi selama umur hukum atau estimasi masa manfaat mana yang lebih singkat dengan umum maksimum 40 tahun. Yang ketiga, ada tabel dibuat secara internal. Yang pertama, dibebankan atau dikapitalisasi tergantung pada aktiva tak berwujud tertentu. Yang kedua, jika dikapitalisasi akan diamortisasi sebagai aktiva tak berwujud yang dibeli. Yang ketiga, dibebankan pada saat terjadinya. Dan keempat, tidak tersedia pilihan untuk pengkapitalisasian sehingga tidak akan ada amortisasi. Terus selanjutnya G, mencatat biaya aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal. Kadangkala perusahaan membuat sendiri aktiva tak berwujud seperti paten. Hanya biaya yang secara spesifik dapat diidentifikasi dari penciptaan aktiva tak berwujud tersebut hanya akan diidentifikasi. Jadi, walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya penelitian yang sangat besar untuk membentuk hak yang dipatenkan, namun hanya biaya yang mendapatkan paten tersebut yang dikapitalisasi sebagai aktiva. Karena kendala ini, biaya yang dikapitalisasi untuk aktiva tak berwujud yang dibuat secara internal mungkin tidak mencerminkan nilainya. Sedangkan biaya yang dikapitalis untuk aktiva tak berwujud yang dibeli melalui transaksi yang wajar diasumsi mencerminkan nilainya. Terus materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Devi. Kepada Devi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang H, yaitu amortisasi biaya aktiva tak berwujud. Ada 7 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi aduh gugup aku, astaga Tuhan. Aduh. Ulangkan mic. Lanjut aja nggak apa-apa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian H, yaitu amortisasi biaya aktiva tak berwujud. Ada 7 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Yang pertama ada ketentuan hukum,
peraturan atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. Yang kedua, ketentuan untuk pembaruan atau renewal atau perpanjangan atau extension yang dapat mengubah batas umur masa manfaat aktiva tersebut. Yang ketiga, ada pengaruh keusangan, permintaan, dan faktor ekonomis lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. Yang keempat, ada perkiraan umur pelayanan atau service life dari seorang atau sekelompok pegawai. Yang kelima, ada tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dan pihak lainnya yang dapat membatasi keunggulan kompetitif yang sudah ada. Yang keenam, ada umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. Dan yang terakhir, ada apakah aktiva tak berwujud itu terdiri dari berbagai faktor individual dengan umur manfaat efektif yang bervariasi. Menurut sifatnya itu, maka aktiva tak berwujud jarang mempunyai nilai residu. Biaya aktiva tak berwujud yang tidak memiliki masa umur manfaat yang dapat ditentukan atau umur hukum tidak terbatas juga harus diamortisasi berdasarkan estimasi umur pemanfaatannya. Materi yang ke-I yaitu penurunan nilai aktiva tak berwujud. Jika jumlah yang tidak didiskontokan atau arus kas masuk yang diharapkan dari penggunaan aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi lebih kecil dari nilai buku yang belum diamortisasikan, maka aktiva tak berwujud disesuaikan ke nilai wajarnya. Kerugian penurunan ini langsung diakui sebesar perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku aktiva yang telah direvisi akan diamortisasi selama sisa umur manfaat aktiva tersebut, tetapi periode amortisasi tidak lebih dari 40 tahun. Materi yang selanjutnya yaitu pelepasan aktiva tak berwujud. Ketika sebuah aktiva tak berwujud dijual, dipertukarkan, atau dilepaskan, biaya yang belum diamortisasi harus dihilangkan dari akun keuntungan atau kerugian pelepasan diakui dan dicatat. Keuntungan atau kerugian adalah sama dengan perbedaan antara hasil bersih dari pelepasan dan biaya yang belum diamortisasi. Materi yang terakhir yaitu aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagian dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya, mencakup hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak paten, hak cipta, dan merek dagang dan wiralaba. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah sebuah hak khusus yang diakui secara hukum dan terdaftar di kantor hak paten Amerika Serikat. Hak tersebut membuat pemegangnya dapat menggunakan, menjual, dan mengendalikan barang-barang, proses, atau kegiatan yang tercakup dalam paten tanpa adanya pengaruh atau gangguan dari luar. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta adalah sebuah bentuk perlindungan hukum bagi para penulis literatur, musisi, artistik, dan pekerjaan sejenis. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif seperti hak mencetak ulang, menyalin pekerjaan, menjual, dan mendistribusikan selainan itu dan untuk mengerjakan atau mencatat pekerjaan. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1978 melindungi umur hak cipta itu selama umur penulis ditambah 50 tahun. Hak cipta dapat dijual atau secara kontraktual diserahkan ke pihak lainnya. Yang ketiga ada merek dagang dan nama dagang. Merek dagang atau seperti lambang busur emas, McDonald, dan Coca-Cola adalah nama simbol atau identitas lain yang membedakan perusahaan produk dan jasa. Semuanya dapat didaftarkan ke kantor paten di Amerika untuk memperjelas kepemilikan atau perlindungan hukum. Merek dagang dan nama dagang yang telah setelah 20 tahun yang akan menambah umurnya menjadi tidak terbatas. Yang selanjutnya ada waralaba. Suatu waralaba adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada pemegang waralaba untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau melakukan fungsi-fungsi tertentu, biasanya di daerah geografis yang telah ditentukan. Franchiser yang telah mengembangkan suatu konsep atau produk yang unik, melindungi konsep atau produknya dengan paten, hak cipta, merek dagang, dan nama dagang. Yang selanjutnya ada perbaikan leasehold. Lease adalah
hal yang diberikan oleh salah satu pihak ke pihak kedua untuk menggunakan suatu properti, pabrik atau peralatan yang umumnya untuk jangka waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu, lease dikapitalisasi sebagai aktiva oleh pihak yang menerima hak untuk menggunakan properti, dan pada keadaan lainnya lease tidak dapat dikapitalisasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi aset sumber daya alam akan dibawakan oleh teman saya Ayu. Kepada Ayu, kami persilakan. Yang pertama ada pengertian. Aktiva sumber alam atau hosting aset adalah aktiva yang memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, habis digunakan melalui penambangan. Yang kedua, tidak dapat diganti kecuali kayu. Yang ketiga, penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Dalam akuntansi, sumber daya alam atau SDA terdiri dari kayu atau pohon yang ditanam untuk tujuan komersil dan juga sumber daya alam yang berada di endapan bawah tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Biaya perolehan aset sumber daya alam dicatat di neraca. Kemudian, deflasi aset tersebut dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi, yang mana jurnal terkait pengurangan biaya perolehannya di neraca. Dalam konteks aset sumber daya alam ada 3. Yang pertama, harga perolehan sumber daya alam. Yang kedua, deflasi. Dan yang ketiga, ada contoh kasus. Yang pertama ada harga perolehan sumber daya alam. Nilai perhitungan perolehan dari aset sumber daya alam sama dengan perhitungan nilai perolehan aset tetap lainnya, yaitu harga pembelian plus seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan aset tersebut untuk bisa digunakan. Beberapa tipe yang dikeluarkan perusahaan dalam mengakuisisi dan menyiapkan aset sumber daya alam adalah yang pertama, harga pembelian, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP atau hak atas tanah. Yang kedua, biaya eksplorasi, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menemukan sumber daya alam. Yang ketiga, ada biaya pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempersiapkan fasilitas pendukung pada lokasi sumber daya alam. Ini termasuk biaya pengoboran, biaya ekstraksi, dan pembangunan terowongan dan sumur. Yang kedua ada deflasi. Deflasi merupakan alokasi sumber daya alam secara sistematis selama masa manfaat sumber daya tersebut. Pada aset tetap berwujud selain sumber daya alam, pengalokasian biayanya disebut depresiasi. Maka pada aset sumber daya alam, pengalokasian biayanya disebut deflasi. Menghitung deflasi, biasanya perusahaan menggunakan metode unit produksi karena deflasi timbul karena adanya proses ekstrak dari unit-unit yang diambil sepanjang tahun. Dengan rumusnya, deflasi per unit yaitu biaya total dikurang nilai sisa per estimasi unit yang tersedia. Dengan setiap tahun perusahaan akan menjurnal beban deflasi sebagai berikut, yaitu beban deflasi pada akumulasi deflasi. Contoh kasus yang pertama yaitu akuisisi sumber daya alam. PT Bukit Manis membeli tambang batubara senilai 5 miliar. Biaya eksplorasi adalah sebesar 1 miliar dan biaya pengembangan adalah sebesar 3 miliar.
Jurnal atas transaksi ini adalah tambang batubara pada kas sebesar 9 miliar. Apabila PT Bukit Manis membeli peralatan untuk kegiatan penambangan, maka harga perolehan atas peralatan tersebut tidak dikapitalisasi menjadi sumber daya alam, namun akan didebit ke akun peralatan, bukan ke akun tambang batubara. Contoh kasus yang kedua ada nilai sisa. Tanah yang dibeli PT Bukit Manis tersebut memiliki kandungan batu bara di dalamnya. Kandungan tersebut makin lama makin berkurang seiring dengan kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan. Sekarang, PT Bukit Manis ingin menjual tanah tersebut seharga 1 miliar, namun tidak ada satupun yang membeli pada harga tersebut, kecuali tambang tersebut direhabilitasi. Proses tersebut memiliki kandungan batu bara di dalamnya. Kandungan tersebut makin lama makin berkurang seiring dengan kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan. Sekarang, PT Bukit Manis ingin menjual tanah tersebut seharga 1 miliar, namun tidak ada satupun yang membeli pada harga tersebut, kecuali tambang tersebut direhabilitasi. Proses rehabilitasi membutuhkan biaya 200 juta, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai sisa atau salvage value dari tanah tersebut adalah sebesar 800 juta. Contoh kasus yang ketiga ada menghitung rate deflasi. PT Indo Tambang Mini membeli tanah yang memiliki kandungan batu bara senilai 3 miliar. Biaya eksplorasi dan pengembangannya masing-masing adalah sebesar 1 miliar dan 2 miliar. Nilai sisa tanah tersebut adalah sebesar 300 juta. Namun, sebesar 50 juta perlu dianggarkan untuk rehabilitasi. Apabila Geologiwan memperkirakan tanah tersebut mengandung 10.000 ton batu bara, maka rate deflasinya adalah senilai 3 miliar ditambah 1 miliar ditambah 2 miliar dikurang 300 juta dan dikurang 50 juta per 10.000 ton, yaitu 575.000 per ton. Contoh kasus yang keempat yaitu beban deflasi di laporan keuangan. Pada contoh PT Indo Tambang Mini di atas, apabila perusahaan tersebut menambang dan menjual batu bara di tahun pertama sebesar 3.000 ton, maka beban deflasi pada tahun yang bersangkutan adalah sebesar 3.000 ton dikali 575.000 sama dengan 1,725 miliar. Jurnal atas hal tersebut adalah beban deflasi pada akumulasi deflasi sebesar 1,725 miliar. Pada neraca perusahaan, aset tersebut akan disajikan sebagai berikut: tambang batu bara sebesar 6 miliar, akumulasi deflasi sebesar 1,725 miliar. Yang ketiga, aset bersih sebesar 4.275 miliar. Pada laporan laba rugi, beban deflasi merupakan biaya produksi, sehingga otomatis juga merupakan bagian dari harga pokok penjualan atau HPP. Teman-teman semuanya, jangan lupa di-subscribe ya.